Halo semuanya, balik lagi nih sama Angel di channel YouTube-nya Autofam TV. Nah, kali ini Angel balik buat nge-review salah satu stok unit yang ada di Autofam. Kali ini mobilnya cukup spesial ya, dan kilometernya pun masih antik banget. Tapi sebelum Angel kasih cuplikannya, pastiin kalian udah like, comment, share, dan subscribe channel ini, dan jangan skip video sampai habis ya. But you long gone, it don't matter. Ride or die, that's been the deal. The light of your body disappear. But if you don't play that for me, I'm out of it, I'm out of it. I lick my gun and then I'm done. I'm out of it, I'm out of it. Ain't no man to tell me you're no good. I'm brushing away, the weight of you, of my shoulder. Done with my cigarette, and when all the smoke is clear, I'm brushing away to you, the weight to you, the weight to you. Don't need a no man. Oke, jadi di sebelah Angel ini ada BMW M4 yang coupe, tahunnya di 2015. Untuk warnanya warna putih ya. Ini untuk kuncinya Angel tunjukin dulu. Nah, ini kuncinya sebenarnya warnanya hitam ya, cuman dipakein case aja gitu. Terus kita lihat nih dari bagian depannya sebenarnya udah kelihatan ya. Ini tuh mobilnya udah sporty banget, dan untuk interiornya itu warnanya merah. Tapi kita bahas dulu dari eksteriornya. Dari bagian depan, kalau untuk grill sebenarnya ini dia tetap ciri khasnya BM ya. Dia di tengahnya kayak gini, tapi di sini pinggirannya dia pakai aksen warna hitam yang agak glossy gitu ya. Terus untuk lampunya pun dia sudah full LED juga. Di bagian tengahnya ada emblem BMW-nya. Untuk road clearance, karena ini mobilnya termasuk mobil sedan dan sport, jadi emang agak pendek ya. Ini nggak nyampe 1 jengkal. Jadi kalau misalnya rumah kalian tuh banyak polisi tidur, harus agak pelan-pelan juga nih kalau nyetir. Sekarang kita lihat ke bagian mesinnya yuk. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian mesinnya ya. Untuk BMW M4 ini dia cc-nya cukup besar di 3000 ya. Untuk tenaganya di 480 horsepower dan torsinya di 640 Nm. Untuk mobil ini sendiri kita jamin mobilnya bebas dari banjir, tabrak, kilometernya pun asli, dan kalian boleh langsung aja cek ke dealer resmi ya di BMW. Untuk bagian atasnya BMW M4 ini nggak pakai peredam. Untuk penyangganya dia udah dilengkapi sama hidrolik ya. Jadi tinggal diangkat aja nih. Sekarang kita lanjut ke bagian sampingnya yuk. Bagian depannya udah, bagian mesinnya udah. Sekarang kita lanjut ke bagian sampingnya ya. Oh, sebelumnya itu Angel udah pernah juga ya review untuk yang M2, sekarang yang M4. Jadi kalau dari M4 ini dia juga lebih panjang ya. Kalau yang M2 kemarin emang dia lebih kecil. Dan untuk yang M4 ini dia coupe, jadi pintunya cuma ada 2, kanan kiri aja gitu. Kita mulai dulu nih dari bagian bannya. Untuk bannya ini pakai ukuran 255/35, untuk ringnya di ring 19 ya. Untuk velgnya di sini dia ada emblem seri M-nya juga nih di bagian bawah sini, kalian bisa ngeliat ya. Dan velgnya ini dia juga kayak palang 5 gitu. Lanjut ke bagian sampingnya, di sini juga ada emblem M4-nya ya. Kalian bisa lihat ya di sini. Ini emblem M4-nya. Terus untuk spionnya ini dia udah retract, udah elektrik juga. Dan di bagian bawahnya dia pakai warnanya tuh perpaduan antara warna hitam ya. Jadi atasnya putih, bawahnya hitam. Dan untuk bagian atasnya nih ya, di bagian topnya ini dia pakai karbon gitu, unsur karbon nih, kalian bisa lihat ya. Jadi warna hitamnya tuh pakai karbon gitu. Jadi beda nih ya di bagian pinggir sama di bagian tengahnya. Untuk handle pintu dia modelnya model Tarix, warna body, dan ini juga udah smart entry ya. Di bagian sininya udah ada sensornya. Untuk tangki bensin ada di sebelah kanan, dan kita coba langsung lanjut ke bagian belakangnya. Oke, mau dilihat dari bagian manapun, si M4 ini emang kelihatan cakep banget ya. Ini cocok banget nih buat cowok-cowok yang pengen biar cewek-ceweknya pada nempel. Nah, beli nih mobil M4 ya. Kita lanjut nih untuk bagian belakangnya. Lampu stop lampnya pun dia udah LED juga ya. Terus di bagian spoilernya sini dia juga pakai unsur karbon nih di bagian belakangnya. Terus untuk head mount stop lampnya dia ada di bagian tengah situ. Antenanya pun udah modelan hiu. Di bagian belakang sini kalian bisa lihat ya, ini untuk knalpotnya ada di bagian kanan dan kiri. Dan ini sebenarnya ada remote-nya juga ya, nanti Angel tunjukin nih.
Nah ini untuk ininya ya, ini remote knalpotnya nih. Jadi kalau misalnya kalian pengen biar suaranya lebih garang gitu ya, kalian bisa dibuka aja nih. Jadi pencet yang on. Tapi kalau misalnya nggak mau terlalu berisik gitu ya, mungkin lagi di dalam klaster, ini bisa ditutup juga jadi suaranya lebih redup. Lanjut ke bagian belakangnya, untuk buka bagasi kalian tinggal hold aja nih dari kuncinya. Cuman dia emang nggak otomatis ya, jadi kebuka doang, tapi naikinnya tetap harus manual. Bagasinya ini lumayan besar juga ya, tuh sampai situ tuh. Itu cukup luas sih, kalau kalian bawa tas yang gede atau koper ini masih muat banyak banget pokoknya. Terus ini untuk segitiganya di bagian belakang sini ya, di bagian atas trimikronya. Untuk nutup pun masih manual kayak biasa. Kamera mundur ada di bagian bawah sini. Nah, ini untuk kamera mundurnya ya. Dan emblem belakangnya dia cuma emblem BM sama emblem M4 aja di sebelah kanan. Untuk kondisi eksteriornya ini masih mulus banget, masih full original juga untuk catnya. Tapi kita coba lanjut ke bagian interiornya dulu ya. Oke, sekarang Angel dari bagian interiornya, dan iya betul, interiornya emang kelihatan sporty banget ya. Dari bagian kursinya ini juga udah kelihatan desain sportinya tuh dapet banget. Untuk warnanya juga warna merah ya. Pengaturannya ini udah full electric seat. Jadi untuk bagian driver ataupun penumpang depan kiri ini pengaturannya udah elektrik semua. Dilengkapi juga sama memory seat ya. Ini untuk memorinya juga ada di bagian samping. Ini kalian bisa atur aja sesuai kenyamanan kalian. Terus di bagian tengahnya ini dia ada emblem seri M-nya juga ya, nih kalian bisa ngeliat ya. Cuman kalau untuk bagian dalamnya ini seri M-nya nggak ada warnanya ya. Untuk bagian door trimnya dia tetap ada perpaduan antara warna hitam sama warna merah. Di sini dia juga udah soft touch ya. Untuk handle pintu bagian dalam dia pakai aksen silveran gitu. Untuk pengaturan kacanya ini dia udah auto dua-duanya. Yang bisa dibuka cuman kaca depan, kanan, sama kiri ya. Kalau di bagian belakangnya itu nggak bisa dibuka kacanya. Terus di bagian bawahnya ini ada door pocket. Terus di bagian kanannya ini ada tweeternya ya. Untuk audio ini pakai Harman Kardon. Jadi untuk kualitas audionya nggak perlu diraguin lagi ya. Harman Kardon udah pasti kualitas audionya tuh bagus dan jernih. Di bagian bawahnya ini ada tuas buat buka kap mesin ya. Untuk buka kap mesin ini kalian tinggal tarik aja tuasnya 2 kali. Ada tulisannya juga. Nanti udah langsung bisa diangkat gitu. Terus di bagian kanannya sini ini ada pengaturan untuk lampunya. Ini untuk headlamp depannya ya, kalian bisa atur untuk lampu jauhnya. Ini juga kalian bisa atur untuk brightness nih. Ini untuk brightnessnya. Dan di bagian pinggirnya ini dia tetap pakai aksen ini ya, karbon gitu nih. Terus ada warna ini juga nih, ciri khas warna seri M, warna biru sama merah. Lanjut ke bagian setirnya. Untuk setirnya ini dia udah dilapisin kulit juga ya. Jadi kalau nyetir ini juga nggak licin. Super nyaman pokoknya. Jadi bagian pinggirnya nih ya, ini ada aksen jahitan. Tapi untuk aksen jahitan ini dia pakai warnanya tuh warna merah, biru. Sesuai kayak emblem M-nya ya nih, kayak emblem M yang ada di bagian bawah sini ya. Terus bagian kirinya ini ada pengaturan untuk cruise controlnya. Untuk pedal shiftnya dia ada di bagian belakang. Ini ada M1, M2 nya juga. Kalau untuk bagian kanannya ini untuk pengaturan mode kalian sama untuk volume ya. Terus kalau kalian mau atur setirnya ini ada di bagian kiri sini, dia memang belum elektrik, ini tinggal diturunin aja. Ini untuk pengaturan setirnya udah tilt dan teleskopik, tinggal kalian sesuaiin aja waktu kalian nyetir ya. Bagian kanannya ini untuk wipernya, kalau bagian kiri ini untuk lampu sennya ya. Jadi kalian kalau atur lampu sen ada di bagian kiri. Untuk kilometernya ini di 22.000 ya, dan kita jamin untuk kilometernya itu asli, nggak ada gulung-gulungan juga. Terus di bagian tengahnya kita lanjut nih ya. Untuk bagian tengahnya nih kalian bisa lihat ya, untuk head unit BM itu dia sebenarnya udah ciri khas banget ya. Dia tuh TV-nya nih nonjol begini dan emang nggak terlalu besar, dan untuk pengaturannya pun dia tidak touchscreen. Jadi kalian bisa atur aja di bagian bawah sini. Ini tinggal diputer-puter aja. Kita ke bagian menu dulu. Untuk menu kalian bisa lihat nih, ini ada multimedia, radio, telepon. Terus kalian kalau mau ke setting, vehicle information, ini semuanya lengkap banget. Tinggal kalian otak-atik aja sebenarnya di bagian tengah sini. Untuk electrical, terus untuk AC ini semuanya juga masih normal ya, masih berfungsi semua dengan baik, nggak ada yang bermasalah. Di bagian tengahnya ini ada tombol untuk lampu hazard, sama ini ada kalau kalian mau buka sama tutup buat ngunci gitu ya, ini ada di bagian tengah sini. Terus ini AC, kisi AC tengah, dan kalian bisa lihat juga ya, untuk interiornya pun dia pakai aksen karbon gitu nih di bagian tengahnya.
Terus untuk bagian bawahnya lagi ya, ini kalau kalian mau pakai CD, mau dengerin CD gitu ya, pakai CD bisa banget nih, tinggal dimasukin aja di bagian tengah sini. Ini tombol untuk on off sama volume. Kalau volume tinggal diputer, kalau mau on off tinggal dipencet aja ya. Ini kalian modenya juga bisa diklik aja di bagian kiri sini. Untuk bagian bawahnya, ini untuk pengaturan AC ya. Kalau untuk AC-nya pun dia udah dual zone, kalian bisa auto in juga. Kalau misalnya nggak mau ribet-ribet lagi ngotak-ngatik gitu, kalian tinggal auto in aja. Di bagian bawahnya ini ada asbak ya, asbak sama ada pemantik juga, ada 2 cup holder. Terus di bagian tengahnya sini nih, ini ada persneling. Untuk transmisinya dia automatic ya. Ini kalian bisa atur nih, ini untuk driving mode ada 3 pilihan, ada sport, comfort sama sport plus. Terus di bagian kirinya ini yang tadi Angel tunjukin ya, untuk pengaturan head unitnya. Rem tangannya dia masih manual juga, nggak terlalu besar juga nih, ada di bagian kanan sini. Ini untuk bagian tengahnya, armrestnya dia juga sudah soft touch ya. Dan kalau kalian buka ini sebenarnya ada console box, cuman nggak terlalu besar. Dan kalau kalian mau pakai aux atau USB, nah ini colokannya ada di bagian tengah sini ya. Tuh kalian tinggal colok aja. Untuk bagian atasnya ini ada sun visor. Untuk sun visor dia udah dilengkapin kaca dan lampu ya. Jadi kalau kalian buka nih untuk kacanya, lampunya bakalan otomatis nyala juga. Kalau kurang terang bisa manfaatin lampu yang ada di bagian tengah sini juga ya. Untuk lampu tengahnya pun dia udah LED, jadi warnanya tuh udah putih, nggak kuning. Tapi untuk M4 ini dia memang tidak ada sunroofnya ya. Sekarang Angel mau lanjut review di bagian belakangnya. Oke, Angel dari depan aja ya bahas untuk bagian belakangnya. Sebenarnya di bagian belakang ini bisa untuk 2 orang. Dan karena M4 ini mobilnya cukup panjang ya, jadi kalau misalnya ada penumpang yang duduk di bagian belakang, untuk orang dewasa ini space-nya masih masuk banget gitu ya. Untuk legroomnya juga nggak terlalu sempit. Cuman emang bakalan ribet masuknya karena kursi depannya harus maju dulu, karena di belakang nggak ada pintunya. Terus di bagian pinggir-pinggirnya pun dia dilengkapin sama speaker juga ya. Di belakang kenapa cuman bisa berdua? Karena kalau misalnya bertiga nggak mungkin banget ya di tengahnya duduk orang. Kasihan juga nih bakalan bolong di tengahnya. Dan untuk di tengahnya pun dia ini agak naik gitu. Jadi emang diatur untuk 2 orang penumpang aja di belakangnya. Di sini juga ada AC belakang. Jadi kalau mau duduk di belakang jangan khawatir kepanasan. Ada pemantik atau power outlet juga nih di bagian belakangnya. Untuk lampunya dia ada di bagian tengah sini ya. Oke, jadi gimana nih guys? Kan udah lihat ya untuk review eksterior maupun interior dari BMW M4 tahun 2015. Buat kalian yang penasaran sama pajaknya ini sekitar 27 juta ya, tapi masih panjang sampai tahun depan nih, tahun 2022. Jadi kalian masih bisa manfaatin pajaknya dulu ya sampai tahun depan. Untuk harga OTR-nya ini sekitar 1M695 juta, tapi untuk harga pastinya kalian bisa langsung aja cek di website kita di www.autofam.net ataupun bisa langsung hubungin ke nomor Angel di 0813 8787 6800. Nanti Angel taruh untuk nomor telepon maupun alamat showroom kita yang di Mangga 2 Square dan Cibubur. Tapi kalian jangan lupa ya buat like, comment, share, dan subscribe channel ini, dan jangan lupa buat follow Instagram Angel di @angel_autofam. Bye! To tell me you're no good, I'm brushing away, do you? The weight of you, of my shoulders. Done with my cigarette.